Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia disumpah? Sumpah dengan cara agama apa? Selanjutnya saya tekankan bahwa sumpah yang saudara-saudara ucapkan ini adalah menanggung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Sumpah ini sambil disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mengetahui, manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tapi Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Baiklah saudara-saudara, ikutilah kata-kata saya. Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Rohaniwan kami silakan kembali ke tempat. Saksi kami silakan menuju tempat yang telah ditentukan. Penandatanganan berita acara sumpah.
Saksi kami silakan kembali ke tempat. Pelantikan oleh Bupati Badung. Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini Kamis tanggal 30 bulan April tahun 2026, saya Bupati Badung dengan resmi melantik saudara-saudara sesuai Surat Keputusan Bupati Badung nomor 1375/053/HK/2026 sampai dengan 1386/HK/2026 tanggal 27 April 2026 tentang pengangkatan jabat struktural jabatan pimpinan tinggi pertama Eselon 2B Kabupaten Badung. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan bersama kita. Penandatanganan fakta integritas.
Pelantikan selesai. Terima kasih, kami silakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Bupati Badung. Dengan hormat kami silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Ratu Sri Pranda Sanida sekian yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Badung yang hadir bersama Ketua Komisi 1 yang dalam hal ini diwakili Pak Prayoga dari yang saya hormati, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Badung beserta seluruh jajaran pimpinan kepala daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, Kepala BKPSDM Kabupaten Badung serta seluruh jajaran, pimpinan ketua organisasi kewanitaan yang hadir pada kesempatan ini, ada Ketua dan Wanita Persatuan, Ketua Ketua Kabupaten Badung yang mewakili Ketua Tim Gerak PKK, yang mewakili Ketua BHJI Kabupaten Badung, Bapak Ibu, para pejabat yang barusan saya ambil sumpah dan lantik, hadirin sekalian, rekan-rekan media cetak elektronik yang saya hadir juga hari ini, yang saya hormati, yang saya banggakan. Semoga pada pagi hari ini atas rahmat Yang Dewasa Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa hadir di ruangan Kerta Busana Pemerintah Kabupaten Badung ini dalam acara pengambilan sumpah sekaligus pelantikan pejabat pimpinan tinggi pertama Eselon 2B di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung yang kita bisa langsungkan pada hari yang baik ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jabatan ini adalah amanah. Jabatan ini bukan saudara minta kepada saya, tapi amanah yang seharusnya saudara bertanggungjawabkan, yang saudara harus tunjukkan dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kinerja saudara. Saudara-saudara pejabat yang baru dilantik ini tentu harus mengacu kepada visi Bupati, Wakil Bupati Badung yang terpilih, mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas, yang berlandaskan nilai-nilai dan usaha kekeluargaan. Ada 12 pejabat yang sekarang hari ini saya promosikan. Ini saya minta kepada masing-masing pejabat mulai sekarang, mulai saat ini sudah mulai berbenah dengan melihat Sabta Kriya Cipta 7 program prioritas. Saudara bisa masing-masing bisa masuk ke sana. Apa yang harus dilakukan? Yang goalnya adalah mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas. Isu yang paling sering yang saya sering sampaikan, masalah kemacetan. Kadis BPR yang baru, kita harus fokus apa yang sudah menjadi plan program prioritas kami untuk mewujudkan infrastruktur yang memadai dalam rangka mewujudkan kualitas turisme ke depan di Badung ini. Tentu harus dipersiapkan sekarang. Saya kira Pak Kadis BPR sudah sering saya ajak dari dulu. Banyak tahu sekarang program-program yang saya akan lakukan. Tapi harus fokus. Jangan sampai hal-hal yang administratif menyebabkan kita keterlambatan. Saudara mungkin bisa melihat bahwa saya selama ini begitu ngebut saya sekarang ini, karena saya mengejar momentum. Kalau kita momentum kita terlambat, bukan tidak mungkin apa yang menjadi
harapan masyarakat pendapat kita yang bersumber dari sektor pariwisata ini bisa hilang. Kenapa? Karena kita tidak siap. Tidak siap untuk apa? Untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas. Sering saya sampaikan kepada saudara semua bahwa kenapa saya membawa visi mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas. Saya sering sampaikan. Karena kita menyadari bersama bahwa hidup kita dari pariwisata. Memang sudah saatnya kita harus bisa memilah sekarang. Tidak bisa kita hanya menerima begitu saja. Tidak bisa kita tidak berbenah dalam hal ini kalau kita ingin maju. Dalam semua aspek. Jangan jatuh. Kominfo harus punya mindset bahwa bagaimana membangun satu sistem, apalagi dengan transformasi digital sekarang. Dibangun standar sistem yang jelas kepada seluruh jajaran pemerintah baik dari kalau kecamatan sampai kabupaten. Dibangun sistem yang sama terintegrasi. Jangan antara desa, kecamatan, kabupaten itu berbeda. Dengerin keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat itu penting. Nafas masyarakat itu berharap bagaimana masyarakat Badung itu mendapatkan perhatian yang layak. Tidak saja pelayanan, saudara semua. Pendekatan, sentuhan, ini penting sekali. Oleh karena itu maka saya selalu bilang sama teman-teman semua, sama para pejabat ini dan seluruh pejabat di Badung ini, lebih baik kita banyak turun ke lapangan daripada kita di kantor. Dengan juga kita akan banyak tahu bagaimana perkembangan kita di bawah. Karislo, tantangan Karislo ini berat. Di tengah-tengah sekarang keterbatas jumlah pertumbuhan kendaraan yang begitu masif, tidak diimbangi dengan pertumbuhan pembangunan infrastruktur jalan. Walaupun kita sudah membangun, tapi kira-kira cepat. Mau tidak mau, Karislo harus mempunyai sumber rekayasa. Apa yang harus dilakukan sekarang? Turun ke lapangan, lihat di mana kira-kira ada titik yang sering terjadi misalnya masalah kemacetan. Turun, nggak bisa. Pak Karislo nggak bisa hanya di atas meja memerintahkan kabinet atau memerintahkan staf, nggak bisa, harus turun. Dengan begitu kita akan tahu, oh ini diperlukan di sini, oh ini begini. Contoh, kita sudah melakukan kemarin sudah berhasil melakukan rekayasa di Kota Utara dan saya lihat sudah cukup bagus sekarang ini. Pertahankan seperti itu terus. Lihat, mungkin sebentar lagi kita menuju ke Bravo, menuju ke Canggu. Kita lakukan sebelum kita menambah ruas jalan yang baru. Tidak boleh diam. Dan yang paling pasti lakukan penegakan hukum juga terhadap pelanggaran-pelanggaran parkir sembarangan. Saya lihat banyak sekali kendaraan parkir sembarangan. Ini kan ditegur. Jangan ragu-ragu. Koordinasi dengan instansi terkait, dengan kepolisian. Jangan alasan karena tidak punya kewenangan kita tidak ambil langkah penegakan. Jangan sampai seperti itu. Ambil langkah, jangan takut. Sepanjang itu kita normatif benar gitu. Lakukan, jangan ragu-ragu. Gak usah berpikir begini, itu nanti dibecil. Enggak, yang penting normatif saudara lakukan. Saya ada di belakang saudara. Jangan ragu-ragu. Keliling, pantau wilayah. Karena kalau tanpa begitu, saya kira akan susah kita ini. Karena selama ini salah satu penyebab sering terjadi kemacetan itu adalah karena kurangnya petugas juga. Di mana titik-titik yang menjadi bottleneck kemacetan, bisa sudah petugas, boleh petakan. Berapa sudah petugas? Contoh misalnya, sering orang sekarang sebelum kita berikan malam ini menuju nonton becak keluar itu macet yang tidak ampun. Malah kalau masalah jalan tuning itu sekarang sudah mulai bertambah juga. Bapak akan perhubungan turun ke lapangan sama Pak Sekdis sama Kabid LJ turun ke lapangan di tuning itu sekarang saya lihat banyak sekali orang pulang dari motor becak itu langsung ke kanan menuju tuning. Apa yang terjadi Bapak itu semua? Macet sampai 2,5 jam ke kanan. Kalau ini nggak buat rekayasa berbahaya. Ini contoh. Jadi Bapak tidak akan mungkin tahu kalau Bapak tidak turun ke lapangan. Oleh karena itu, siapkan petugas. Mana titik-titik bottleneck? Siapkan petugas. Minimal dia bisa mengatur. Sehingga orang datang dari Uluwatu, dia langsung ke Denpasar, dia langsung menumpang di depan pejabat gerakan. Tidak ke kanan. Ke kanan memotong. Dia berhenti mobil dari sini.
Orang dari kantor camat ke Pecabutu sampai 2,5 jam, gara-gara jalan teori. Orang tahu banyak jalan pintas, tapi kalau kita tidak akur sekarang, itu akan menjadi celaka buat kita. Makanya segera turun itu. Saya sudah perintahkan segera dari bawah. Tolong dicek itu lapangan. Siapkan kalau perlu tugas, siapkan tugas. Kalau nggak tahu tugas akan susah karena di sana tidak ada traffic light. Dan pertanian. Sekarang ini kita akan di tengah-tengah tantangan ke depan pariwisata ini. Tantangan yang paling berat itu masalah ketahanan pangan. Kita tidak akan bisa hidup punya uang kalau kita tanpa ada pangan, Pak. Oleh karena itu paksa petakan juga kebutuhan kita, berapa kebutuhan kita, kebutuhan pariwisata kita, sebisa mungkin, Pak. Sebisa mungkin petani kita bisa hadir. Petani merasakan bagaimana hadirnya pariwisata di Badung ini. Dengan cara apa? Pak, koordinasi ke bawah dengan Kaseh, dengan Subah, turun ke bawah. Potensi-potensi apa yang sedang ada kelangkaan di akhir tahun, misalnya di bawah, apa yang harus kita siapkan, koordinasi. Harus melakukan pemetaan seperti itu. Tidak boleh Pak hanya di atas meja. Harus turun. Lebih baik Pak harus pertama turun. Dan tantangan yang paling penting tadi juga koordinasi dengan Kadis Pariwisata, mengintegrasikan antara petani dengan pariwisata. Buat satu sentra yang cocok diangkat untuk integrasi antara pertanian dengan pariwisata. Dibuat. Dan ini bagian dari program Korsapin program, saudara. Jadi satu program dikeroyok oleh beberapa pertanian. Saudara-saudara nggak boleh ikut di sini. Harus semua satu tujuan. Itu yang sudah buat sekarang. Jangan kita nggak usah mulu-mulu. Akan mungkin satu tahun ada satu desa yang kita angkat menjadi daerah pertanian, sentra pertanian, dan sekaligus menjadi daerah pariwisata, destinasi pariwisata. Itu sudah buat sekarang. Di samping memang Pak harus memetakan 9 pokok bahan pokok strategis yang memang harus disiapkan. Apa itu? Lihat, petakan itu. Di mana cocok, subah-subah yang cocok akan ditanam. Koordinasi dengan Pekaseh, koordinasi dengan BUMD kita, Pemerintah Pasar dan Pangan, selaku marketing. Koordinasi. Bila perlu Pak Kadis. Pak Kadis tugasnya adalah memproduksi pangan kita, pertanian kita yang menghasilkan pangan. Marketingnya dari Pemerintah Pasar. Bila perlu, kalau memang mungkin sudah perintahkan Pemerintah Pasar, di luar daerah bisa di Belelen, di Tabanan, di Kitamani, apa potensi di sana? Kerjasama antar daerah lakukan. Sehingga kebutuhan akan pangan kita di Badung ini untuk bisa untuk kita dan untuk pariwisata itu bisa terpenuhi. Di samping ini juga kita juga ikut membantu memberikan kontribusi untuk menanam lahan di Bali. Kalau semua kita bisa lakukan seperti itu, saya kira akan banyak yang merasa diuntungkan. Apalagi dengan kebijakan kesehatan baru bahwa memberikan insentif kepada petani. Anak-anak petani kita berikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa kuliah S1. Ini bagian daripada apresiasi yang pemerintah berikan kepada petani yang sudah mau dia bercocok tanam di tengah-tengah derasnya pariwisata sekarang ini. Ini yang saya minta Kadis Pertanian, termasuk Kepala Dinas Perizinan. Di tengah maraknya orang datang ke Bandung sekarang ini, tentu kita berharap bahwa semakin meningkat juga investasi. Investasi ini penting, Pak. Kita tidak akan bisa membangun hanya dengan mengandalkan pihak kita, tanpa didukung oleh pihak ketiga. Ketika kita bicara pihak ketiga, yaitu adalah swasta, investasi. Oleh karena itulah, buka bagaimana layanan saudara secepat mungkin, jangan berbelit-belit. Apa yang sudah dilakukan sekarang lanjutkan terus, bila perlu ditambah, ditingkatkan lagi. Banyak turun ke lapangan. Bukan berarti kan seperti itu sudah harus di tempat, bukan turun dia di lapangan. Banyak juga beberapa daerah kita yang tidak memiliki ada pembangunan, turun ke lapangan. Koordinasi dengan perangkat daerah lain ada Satpol PP. Ini menjadi kunci. Ketika investasi terus meningkat di Badung, tentu akan berpeluang membuka lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ada, tentu akan mendapatkan pendapatan. Pendapatan akan ada, daya beli masyarakat ada. Begitu daya beli masyarakat ada, pertumbuhan ekonomi akan terjadi di Bandung.
Itulah sebenarnya ekosistem yang harus kita bangun. Oleh karena itulah maka saya minta Pak Kadis, saya percaya Pak Saudara menjadi Kadis Perizinan, lakukan sesuatu yang terbaik. Kemarin Pak Agus sudah bagus kerjanya, tapi karena mungkin selama semua hidup dia jadi Kadis Perizinan kan. Tapi sekarang diganti oleh saudara sudah lebih bagus. Perizinan sudah, Kadis Pariwisata. Namun pariwisata sangat cukup berat. Di tengah-tengah sana geopolitik sekarang ini terjadi. Saatnya sekarang Pak Bu Kadis adalah mulai melakukan revitalisasi pada destinasi. Melakukan revitalisasi. Contoh sederhana, Pantai Kuto. Pantai Kuto sering menjadi sorotan publik dunia yang menyatakan kumuh dan seterusnya. Coba ambil langkah seiring dengan koordinasi dengan PUPR. Sekarang kita sedang melakukan penataan untuk mengatasi abrasi dengan membangun regulator yang dilakukan oleh BWS, termasuk juga kita melanjutkan juga dengan melalui APBD, koordinasikan itu pasca setelah ini apa yang harus kita lakukan. Kita harus melihat contoh sederhana. Sanur, pada Sanur, dengan kondisi sekarang okupansi hotel sudah 80%. Coba, 80% okupansi hotel sana. Artinya apa? Ternyata itu sangat banyak dibuat oleh karena jogging track dan sesaat itu. 80%. Dan malah kalau kita Sanur itu punya karakter. Kenapa kita Kuto kalah? Nggak mungkin lah. Kuto itu bagus, pantainya, bentangan pantainya sangat lebar. Tinggal kita mengambil langkah inovasi ke depan ini. Saya kira saya sudah punya plan juga untuk bagaimana langkah Kuto, tapi untuk langkah awal ini, Bu Kadis mulai melakukan pemetaan, identifikasi, koordinasi dengan PUPR, apa yang harus kami siapkan ke depan, koordinasi dengan desa adat, itu penting. Dan regulasinya ya. Kalau memang ada regulasi yang harus kita perbaiki regulasinya. Karena saya ingin nanti ke depan itu memang pemerintah daerah yang akan mengelola, tapi dengan satu pertimbangan pembagian dengan desa adat. Sehingga semua itu dilakukan oleh BPKI. BPKI saat kita akan membentuk UPT Aset. UPT Aset juga akan menjadi satu lompatan kita ke depan dalam rangka meningkatkan PAD kita terhadap aset-aset yang kita miliki ini. Jadi saya minta semua teman-teman, bapak-bapak, bapak ibu yang saya lantik sekarang ini, yang saya sumpah ini, benar-benar mulai bekerja sekarang. Dinas Lingkungan Hidup, kebersihan, bahan depan mata tanda kita. Sekarang harus terus genjot lagi sosialisasi terkait dengan pemilihan sampah ini. Karena kita diberikan deadline per tanggal 31 Juli, sudah tidak ada lagi lomba sampah ke TPSU. Malah target kita kalau bisa jangan sampai 31 Juli. Sebelum itu pun kita sudah bisa. Malah saya minta pada Bu Kadis segera mulai saat ini sekarang mulai kurangi sampah organik ke TPSU, walaupun masih buka. Mulai kurangi. Saya minta Bu Kadis mulai menata ini, tata dengan benar, kurangi sampah-sampah organik yang dibawa ke TPSU. Mulai kurangi. Walaupun kita diberikan kesempatan kalau saya 2 kali seminggu membawa sampah organik ke TPSU, tapi saya minta Bu Kadis mulai mengambil langkah mengurangi. Tidak perlu menunggu tanggal 31 Juli yang datang. Ini semua penting untuk masyarakat kita. Momentum ini momentum baik untuk bagaimana kita meningkatkan kesadaran kita dalam pengelolaan sampah. Karena salah satu isu yang menjadi tantangan buat perkembangan masyarakat kita ke depan adalah salah satunya adalah masalah sampah. Ini menjadi isu internasional yang memang harus kita sikap. Kita tangan itu cukup berat sekali. Lakukan koordinasi ke dalam setelah koordinasi hari ini, koordinasi dengan lintas perangkat daerah, bangun sinergi, bangun kolaborasi. Karena itulah bagian daripada kita menuju terus kaki program ke depan ini. Jadi sudah Kadis Kesbangpol. Kalau Kesbangpol ini kan ya saya minta tetap komunikasi lintas instansi vertikal. Bagaimana saudara juga memantau, karena memantau kondisi wilayah, terutama potensi-potensi yang bisa menimbulkan satu keresahan. Karena bagaimanapun juga pariwisata ini membutuhkan kenyamanan yang di dalamnya ada keamanan dan ketertiban. Jadi saya minta saudara banyak turun juga ke lapangan yang ada di kantor. Sekarang sudah saatnya paradigma kita diubah. Kita tidak perlu di kantor walaupun ruang bapak-bapak semua bagus-bagus.
bisa minta tolong turun ke lapangan semua, sehingga apa yang diharapkan menjadi ekspektasi masyarakat Bandung benar-benar dia bisa rasakan bersama. Ibu Kadis Koperasi juga saya minta bagaimana kita sekarang pengalaman kemarin COVID, tentu UMKM itu sangat membantu. Sekarang bagaimana cara Bu Kadis sekarang untuk menumbuhkan UMKM kita yang ada di Bandung, apalagi kita punya program baru. Tolong bila perlu adakan tercatat siapa sih berapa UMKM yang sudah maju dari Ciliwung Barat itu, bagaimana hasilnya. Apakah sudah perkembangannya UMKM ini sudah sebatas mana? Lihat, jangan dibiarkannya program-program tapi tidak ada data. Kita semua main data sekarang ini. BPKD hati-hati sekarang dengan kondisi geopolitik saat ini, terutama masalah pengendalian anggaran kas ini, Pak Sekda, karena saya melihat bahwa kita belum tahu. Kalau saya lihat dari hasil triwulan pertama, memang kunjungan wisatawan masih tetap ada peningkatan dan pendapatan kita ada peningkatan, tetapi di triwulan kedua saya tidak tahu. Tapi kalau saya melihat dengan indikator kunjungan wisatawan menurun sekarang ini, menurun, itu tidak menutup kemungkinan penerimaan juga bisa akan menurun. Penerimaan bisa juga akan menurun, kecuali ada anomali yang terjadi, ada kecenderungan sekarang wisatawan yang datang wisatawan yang punya duit. Jadi rata-rata wisatawan yang datang itu rata-rata wisatawan yang tinggal di hotel bintang 4 dan 5. Ada kecenderungan karena dengan kenaikan BBM, aftur ini juga sangat berpengaruh. Sehingga domestik ada penurunan yang cukup besar. Mancanegara kalau nggak salah ada penurunan sekitar 2%. Kemarin kita dapat informasi. Mudah-mudahan ini ke depan tidak ada seperti itu lagi. Tapi kalau ini tetap dibiarkan seperti itu, bukan tidak mungkin pendapatan kita akan bisa turun. Oleh karena itulah Kepala BPKD dan kemudian Pak Sekda nanti tolong dalam rangka pengendalian kasnya hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Jangan sampai pembiayaan yang mandatori yang tidak bisa kita penuhi, malah lain yang terpenuhi. Jadi itu semua benar-benar harus dikoordinasikan dengan benar Pak Sekda. Ini waktu kita masih lagi 8 bulan ya, 8 bulan ke depan. Sehingga benar-benar dimatangkan sekali. Sama program-program prioritas yang kita akan prioritaskan ini jangan sampai terhambat. Oleh karena itu maka saya minta sekarang Kepala BPKD harus lebih inovatif lagi. Dalam ini sebanyak belajar ke luar tempat-tempat lain. Bagaimana dia mengolah aset, bagaimana dia terobosan-terobosan sumber dana, harus mulai begitu. Jadi kita jangan bermain terus lokal. Kita harus mulai membuka diri. Apalagi kita ke Bandung sebagai kabupaten internasional, harus mulai buka diri. Nggak boleh kita main lokal gitu. Karena memang saat kita tantangan kita ke depan kita menghadapi globalisasi ini, menghadapi wisatawan mancanegara ini memang penuh dengan dinamika, penuh dengan nilai. Tidak boleh kita bekerja seperti biasa-biasa. Oleh karena itu saya mengharapkan besar kepada saudara semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bisa berbanding. Bayangkan setahun saya jadi orang-orang ini. Coba. Saudara-saudaranya harus bersyukur. Banyak sebenarnya yang punya potensi juga. Tapi sabar dulu. Ada kesempatan. Sekali lagi ada yang akan pensiun juga dalam waktu dekat, kita akan berisi juga lagi. Yang penting saudara kerja benar aja. Saudara kerja benar. Saya katakan semua orang yang datang tidak pernah datang ke saya. Tapi saya lihat ini ada yang umurnya mau nyereneng, saya lihat orangnya baik ya, sudah bagus kerjanya saya bantu. Kebetulan saya kan mantan sekda, saya tahu saya ajak lama teman-teman di sini. Nah, ini ada yang masih muda-muda tuh, ya dulu semestinya muda dulu, sekarang masih muda, yang cepat-cepat. Yang ada nyereneng, baca aku tahu kan nyereneng juga saya bilang, oh udah, belum apa masih udah bilang ini baca aku. Berarti dia bilang, tolong bantu saya masih itu baca aku. Saya perhatiin itu, tapi nggak bisa cuma nyereneng saja umurnya usul, tapi kinerja. Jadi kinerja. Ini semua sama. Saya sangat perhatian gitu. Contoh mana lagi Pak? Pak Dewa Sudirawan ini udah nyereneng umurnya. Saya biasa lihat. Tadi yang bukan Pak Dewa Sudirawan, tapi di antara yang ada dia yang paling nyereneng. Udah saya kasih. Di samping kerjanya bagus, saya kasih staf ahli. Minimal masih bisa hidup dari 3 tahun, 4 tahun. Ya.
sama yang proses sama kita lah. Ya. Kalau ini masing-masing ya Pak Wisuda yang masih muda mau semudah ya Pak Wisuda? Masih ya? Berapa? Ya, ya udah juga 5 juga kan sudah kepala 5 juga. Ya, banyak lagi. Makanya sekarang saya minta kerja yang bagus, kita sama-sama belajar, saling koordinasi, jangan ragu-ragu kalau ada apa-apa lapor ke saya, ada Pak Sekda, kan? Pak Sekda mengkoordinir juga di kantor, benar-benar dikoordinir dengan benar, dan hati-hati. Di Bandung ini kita di kabupaten yang sering jadi sorotan, karena APBD kita tinggi, jadi semua orang baru ke kita. Hati-hati saja, bekerja yang benar, normatif. Kalau memang kita ragu-ragu koordinasi sama Pak Sekda, koordinasi sama siapa, kita duduk bersama. Ada proyek, ada kegiatan besar, jangan coba-coba langsung, coba koordinasi, jangan main sorok-sorok, jangan seperti itu. Kita berat di depan ini. Bu Inspektur ada di sini ya. Ya, Bu Inspektur, saya minta tolong Bu Inspektur, teman-teman ini di-guiden dia. Kalau ada yang kira-kira jalannya agak keluar, ingetin. Kalau Bu nggak berani, Pak Sekda kasih tahu. Ingetin ini, begini. Tapi kalau dia tetap juga maksa apa ke saya. 2 hari sudah sama dia di jabatan itu. Jadi kita terbuka aja. Bisa minta seperti itu. Sekarang ini banyak. Ke depan ini sudah etapa berapa? Saya terus ngomong, diam-diam saya mempersiapkan sebenarnya. Ini ya, Pak Sekda ini sekarang masih berapa misalnya? 54. Lagi 6 tahun jabatan Asukaro kalau saya dapat jabatan kedua sudah hilang. Berarti saya harus mempersiapkan orang. Harus siap di sini. Orang kedua lapis. Harus kita siapkan begitu. Nggak mungkin kada duduk berosok-osok ada orang muncul. Nggak bisa. Siapkan. Banyak saya lihat orang punya potensi lagi. Ajar yang benar. Kalau kami sini umurnya udah berapa ya? Oh 5, ada usul ya. Ya ada potensi tapi dalam umur juga ya nasib lah juga. Ya semua itu memang kembali kita ya sama-sama yang penting begini Bapak semua. Sekarang kalau udah tahu saya ini orang yang terbuka open sekali kan. Coba apa sekali? Ya satu pun saya nggak ada yang memanggil dia untuk jadi apa? Tanya. Saya serahkan ke Pak Sekda, serahkan Pak ini kepada tim itu katanya siapa yang nilainya itu, tapi kewenangan saya bagusnya Pak. Di antara 3 nama itu saya boleh berat dari siapa. Tapi sebenarnya berarti garis budaya yang baru ini. Garis budaya yang baru ini dia saya perhatikan sudah sejak lama. Dia ini menanya gercep orang saya. Sempat dulu waktu saya masih jadi sekda dengan Pak Wagub, Pak Giri itu, beliau Pak Kadis ini akan menjadi camat. Tapi nasibnya jelek dia waktu itu karena nasibnya jelek. Terus dalam perkembangan ternyata dia tuh ini udah ditangan jadi camat, udah ditangan saya berdua ada mau ini jadi camat. Orangnya rajin, gercep di lapangan. Akhirnya ternyata waktu itu karena dia belum 3 tahun kayak bermasalah, akhirnya nggak bisa jadi camat, diganti lah. Nah terus setelah diganti, saya lihat langsung saya masih ingat Pak Wagub, dong kasih tempat nih, Pak, ya siapa namanya? Gede sebenarnya kasih tempat, oke, jadi sekdis jadi PP. Terus lama-lama saya lihat sudah ini ternyata camat kita jadi kadis sosial, ya kan? Akhirnya ada PLT nih, ya atau di Transani. Saya melihat bacanya kasihan juga ganti loh. Bacanya pada PLT langsung definitif jadi camat. Akhirnya nggak saya kembali, nasibnya jadi kadis kadis budaya. Tetapi dia kebetulan sarjana agama juga, sarjana agama, kerjaan bagus, dinas kebudayaan itu banyak kegiatan. Hati-hati di sana, banyak musibah. Hati-hati di sana itu. Jangan macam-macam, ya, jangan macam-macam. Nggak boleh ada saya dengar PKB motong ini, motong itu. Nggak ada begitu. Lurus, ya, lurus. Kalau saya dengar macam-macam
Ini rawan di sana tuh, itu saya buka, rawan sekali. Coba harus konsolidasi ke dalam, hati sekali. Apalagi urusan dengan baru sama banyak, macam-macam. Jadi kalau kebudayaan Anda bersyukur karena Anda bayangkan ini. Dia dulu jadi petugas pembaca doa, iya nggak? Pembaca doa. Kenapa? Sekarang langsung jadi gadis kebudayaan. Luar biasa, tepuk tangan pada ini. Bisa juga semua teman-teman ini kalau kerja yang baik. Sekali lagi Kadis Kominfo, saya minta Pak Kadis, Presiden Pak Sekda masalah paperless itu, ayo genjot dikit, lagi dikit. Gimana caranya? Pelan-pelan mana angkat daerah yang tidak siap. Bapak Pak Sekda, bangun sistem. Saya kira Pak, kenapa Pak sampai jadi Kadis Kominfo? Saya cerita terang Pak. Saya perhatiin loh, ini camat satu ini dia sering dapat award ya, Pak Sekda. Dia inovasinya ada kok. Bisa lingkari. Saya lingkari. Tapi jangan sampai begitu sudah jadi Kadis Kominfo, inovasi nggak ada lagi. Waduh, Anda bisa turun. Gitu. Oleh karena itu saya minta gimana caranya membangun sistem seperti kata saya tadi itu pelayanan publik ini dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, biar sama. Jadi gampang. Jadi kalau kita dapat data A, B sama, kabupaten Pak Sekda A sama jumlahnya, kecamatan sama, desa juga sama. Yang sampai ada perbedaan. Ini yang saya minta kepada saudara semua. Dan ingat semua saudara ini benar-benar ini amanah. Amanah. Kepercayaan yang saya berikan kepada saudara ini benar-benar tunjukkan dengan kinerja saya. Saya ini adalah representasi masyarakat Bandung. Dan saya sebagai ketua DPRD sekarang kali ini. Tapi Anda diberikan kepercayaan. Siap enggak? Nggak mungkin dalam siap dari hati berusaha. Masyarakat tunjukkan, buktikan. Kalau jangan mengapa saya udah sebelum buang nggak akan mungkin saya belum tentu. Buktikan yang benar. Sekali lagi selamat buat saudara yang baru saya lantik dan ambil sumpah ini. Mudah-mudahan saudara bisa melaksanakan tugas dengan baik dan saya tidak perlu banyak-banyak. Yang penting apa yang menjadi visi misi kami itu bisa di follow up, ditindaklanjuti dengan membuat program-program yang inovatif. Sehingga tujuannya apa? Untuk kesehatan masyarakat benar-benar yang kita cintai. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa yang menjelaskan selalu bersama kita sehingga apa yang menjadi harapan, ekspektasi kita ke depan membangun Bandung yang lebih bagus, lebih baik, sebagaimana visi kami mewujudkan pariwisata Bandung yang berkualitas yang berlandaskan dengan nilai-nilai yang bisa terkeluar kembali bisa kita wujudkan dengan maksimal. Terima kasih. Saya dengan Pramu Sandi. Om Sandi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.